Alhamdulillah Bu Yas sudah hadir. Jadi ngobrol-ngobrolnya kita lanjut nanti setelah Bu Yas. Kita persilahkan Bu Yas Marina Hafidahullah Ta'ala Hafidahullah ya Ta'ala untuk mengisi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya, adik-adik sekalian sudah meluangkan waktu bisa hadir di sini untuk menambah wawasan, ya, mengisi waktu. Tapi Bunda doakan mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi doa untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang, ya. Masih panjang, disebutnya saya anak-anak atau adik-adik ya gitu ya. Kalau saya kan nulis itu buku anak-anak juga, jadi masih banyak loh yang manggil saya kakak ya, Kak Yas gitu ya. Nama asli saya Dewi Yas Marina ya, sekalian kenalan dulu. Dewi Yas Marina, tapi waktu itu guru nulis saya bilang gini, oh nama Dewi itu pasaran katanya. Jadi kalau Dewi itu Dewi yang mana? Lebih baik diganti aja namanya katanya. Akhirnya saya mikir, namanya apa ya yang bagus, nama pena gitu ya. Karena akan disetting jadi terkenal katanya. Nah akhirnya saya ngambil nama belakangnya Yas Marina ya. Ayah saya memberi nama Dewi Yas Marina. Saya sendiri awalnya nggak tahu apa arti Yas Marina. Ternyata kata ayah saya, Yas Marina itu kependekan dari leluhur saya. Kalau asal Y itu Yahya, kakek saya, A itu Adnan, buyut saya, S itu Saripah, nenek saya gitu ya. Pas udah gede, udah tahu internet, terus nyari-nyari kali aja ada yang arti Yas Marina itu apa. Pas saya lihat ternyata wow gitu ya, Yas Marina itu ternyata nama Grand Prix, tempat balap mobil yang paling mewah itu di Dubai ya, di negara Dubai itu ada namanya tempat lomba kendaraan F1 itu namanya Yas Marina. Wah keren juga kata saya ya. Jadi sejak itu nama pena saya itu adalah Yas Marina gitu ya. Ini sedikit kenalan. Bunda sendiri udah pernah nulis buku, itu ada kalau yang novel gitu ya, buku solo itu udah ada 5, kalau bareng-bareng sama teman, kalau dulu istilahnya antologi itu ada 5 juga, ada 10 ya, pokoknya 15 lah total itu ya. Sekarang juga mau ada yang terbit sebentar lagi, buku novel anak, judulnya Rahasia di Balik Gerbang Hijau. Itu menceritakan lingkungan ini. Jadi idenya itu dari tempat pembuangan sampah, bukan tempat pembuangan sampah. Teman-teman tahu kan yang Sungai Cipamokolan, di situ banyak pengepul sampah. Jadi dari situ bercerita tentang petualangan. Tapi di sekitar sini, sekitar Bandung gitu ya. Tapi pakai nama samaran, nama sekolahnya juga samaran. Tapi settingnya Riung Bandung dan Sungai Cipamokolan sekitar sini gitu. Itu yang mau terbit dari penerbit Indiva ya, yang di Solo itu penerbitnya itu. Sedangkan penerbit yang pernah menerbitkan buku Bunda itu dari Gramedia, Mijan, Grafindo gitu ya. Di sini Bunda disuruh menjadi penulis menyampaikan judul menjadi penulis kreatif katanya ya, oleh Bunda Yas Marina, penulis bestseller ya gitu ya. Nah ini Bunda ingin nunjukin aja buku yang pernah bestseller. Nah ini tulisan Bunda ya, Yas Marina ya. Jadi buku ini sebetulnya kisah tentang 25 Nabi dan Rasul. Ini dicetak sampai 25.000 eksemplar ya gitu. Jadi 5 kali cetak, di 1 kali cetak itu 5.000. Habis hanya sebentar saja habis. Jadi di toko-toko buku itu sebentar sekali. Sampai pernah keponakan Bunda tuh pernah menemukan ada rest area tuh yang di Padalunyi
rest area yang masjid-masjid itu sampai ada koleksi buku ini banyak sekali gitu. Jadi perpustakaan itu sampai menyimpan buku-buku ini gitu. Masya Allah ya, ini karunia dari Allah. Bunda bersyukur sekali ternyata buku Bunda itu diminati dan ya disukai gitu ya oleh orang-orang. Sekarang juga masih dijual tapi secara online kayak di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada itu bisa dicari ya buku-buku. Judulnya ini Kisah Seru 25 Nabi dan Rasul. Kalau ini udah kuncel ya karena cetakan pertama, tapi kalau yang terbaru itu ada tulisan di sininya bestseller ya, buku bestseller gitu. Nah ini hanya perkenalan saja ya. Kenapa mungkin itu di situ ditulisnya bestseller? Emang pernah nulis apa sih sama si Bunda itu ya? Pernah nulis naon sih? Gitu disebut bestseller gagayahan ya gitu. Nah mungkin dari buku ini gitu ya, Bunda pernah mengalami menjadi bestseller gitu ya tulisannya. Kemudian mengapa sih kita harus menjadi penulis? Emang anak-anak ingin jadi penulis gitu di sini? Ingin jadi penulis atau tidak? Gitu. Ngapain belajar tentang penulisan? Emang ada saya emang nggak pengen jadi penulis? Gimana? Nah gini ya, kita harus memahami penulisan itu bukan sesuatu yang sempit ya, bukan sesuatu yang mengekang juga. Misalnya kalau jadi penulis berarti tidak jadi apa-apa, bukan begitu. Justru penulis itu nilai tambah. Kita harus mandangnya kayak gitu. Misalnya adik-adik itu pengen jadi dokter. Nah kalau jadi dokter yang pandai menulis itu hebat. Kalau adik-adik di sini pengen jadi guru, tapi guru yang pandai menulis itu hebat. Kalau misalnya adik-adik di sini pengen jadi hakim, tapi hakim yang bisa menulis itu hebat gitu. Jadi ilmunya apa yang dipraktekannya dituliskan dan disebarluaskan itu akan lebih hebat gitu. Jadi kalau kata Bunda tidak usah misalnya memilih kalau jadi penulis jadi tidak bisa jadi yang lain, enggak begitu. Tidak seperti itu. Jadi justru menjadi penulis itu adalah nilai tambah. Jadilah menjadi seseorang yang kita inginkan plus memiliki skill menulis itu begitu. Nah, kenapa jadi penulis? Apa manfaatnya? Gitu. Suka menulis itu emang bermanfaat gitu? Ya mari kita kupas ya bareng-bareng ya. Yang pertama, manfaat dari suka menulis itu melatih konsentrasi dan ketelatenan. Ya, jadi kalau mau nulis itu kan kalau yang Bunda rasakan tuh harus sepi dulu ya. Kalau Bunda tuh harus ini dulu gitu ya, mikir dulu gitu. Enggak misalnya adik-adik gitu ya baru juga mau gini. Bang warung besar minyak gitu. Kakak oge nulis sih teteh bantuan atuh ade gitu kan. Kakak lagi mau apa gitu udah buyar gitu kan. Jadi itu harus dicari juga kan waktunya yang bagus tuh kapan. Nah kalau udah ketemu, nah kita kan bisa konsentrasi. Kalau misalnya udah terlatih itu bakal mudah di sekolah. Misalnya merhatiin guru itu udah langsung klik gitu. Karena kita udah biasa memfokuskan diri pada sesuatu. Dalam hal ini menulis gitu. Jadi sangat melatih konsentrasi kita kalau menulis itu. Kalau Bunda ya yang dulu udah punya anak kecil-kecil, Bunda tuh anaknya 6 ya gitu ya. Jadi rame lah di rumah tuh. Jadi kalau nulis itu nanti malam kalau anak-anak udah tidur atau malam ya, maksudnya dini hari setelah sholat tahajud misalkan sepi gitu, baru nulis gitu. Tapi kalau ada ide di tengah-tengah keramaian, karena kan sekarang mudah lah punya HP ya. Ada HP, kita punya aplikasi notes, langsung aja nulis di situ idenya apa gitu. Jadi ditulis sebentar, nanti dieksekusi baru malam hari. Nah itu jadi yang pertama manfaat dari suka menulis itu untuk melatih konsentrasi. Kemudian yang keduanya adalah meningkatkan kecerdasan. Kenapa? Karena menulis itu ya kita itu harus berpikir. Nah itu kan kalau dilatih berpikir dia akan mengasah otak kita gitu. Kemudian ada hadis ya, yang kata hadis itu ikatlah ilmu dengan menulis gitu, dengan dituliskan.
kalau kita membiasakan menulis, maka segala sesuatu itu akan mudah hafal gitu. Jadi misalnya kalau adik-adik dari sekolahnya harus menghafal ini, coba dituliskan dulu, baru dihafal, dituliskan dulu, baru dihafal. Seperti doa, ayat Al-Quran, dituliskan dulu. Gitu. Jadi akan lebih gitu ya, akan lebih mudah kita menghafalnya. Kemudian menulis juga kan membutuhkan daya imajinasi ya. Jadi mikir itu akan meningkatkan kecerdasan. Ya yang Bunda rasakan ke anak-anak Bunda ya. Karena dari kecil udah Bunda biasakan, ayo menulis gitu ya. Menulis apa aja, menulis rencana masa depan, seminggu ini mau apa gitu. Ya alhamdulillah gitu, terlihat gitu ya dari prestasi lah di sekolah mereka itu, ya alhamdulillah gitu. Nah itu kemudian yang ketiganya melatih berpikir terstruktur atau runtut. Kan kalau nulis mah harus enaknya, misalnya gini, ibu pergi ke pasar kan runtut, subjek dulu, predikat, objek misalnya. Enggak pasar, ibu pergi, enggak seperti itu kan, runtut gitu ya, sehingga bermakna. Jadi kalau kita suka menulis itu melatih pikiran itu terstruktur. Nah itu sangat membantu sekali dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Kalau kita itu biasa berpikir terstruktur, kalau ada masalah apa-apa tuh mudah gitu ya, mudah memetakan, oh ini masalahnya apa sih, akarnya apa, yang terjadi apa, solusinya apa, itu mudah sekali. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita itu bisa menulis, gitu, membiasakan diri menulis. Kemudian yang keempatnya manfaatnya menghibur, atau kalau bahasa tren sekarang itu healing ya, healing. Jadi itu kan dengan menulis bisa curhat ya, kalau di diary gitu, perasaan kita tertumpah. Kalau emosi kesel jadi tidak langsung diluapkan ke orangnya, tapi dituliskan dulu. Nah dengan dituliskan tuh meredakan emosi kita, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, bisa membuat keputusan yang lebih baik. Jadi healing itu yang dimaksud seperti itu gitu ya, untuk menumpahkan, untuk menghibur diri kita. Atau kita bisa nulis puisi, nulis cerpen gitu, seperti itu. Kemudian yang kelimanya bisa menjadi sumber penghasilan gitu ya. Mungkin ini teman-teman suka gitu ya seperti ini, bisa menjadi sumber penghasilan. Jadi apa yang tulisan kita itu akan menjadi uang gitu, akan menjadi buat jajan lah, seperti itu. Kalau udah besarnya bisa menjadi penghasilan hidup. Kalau zaman anak-anak Bunda masih kecil, Bunda suka mendorong, ayo dikirim puisinya ke Persil. Kalau dulu Persil, tahu nggak Persil? Jadi ada surat kabar pikiran rakyat. Nah itu kalau hari Minggu suka ada koran kecilnya. Nah itu namanya Persil. Nah itu anak Bunda nulis misalnya puisi gitu, olahraga pagi gitu. Pagi-pagi saya olahraga gitu ya, sedikit aja itu dikirimkan, terus dimuat, nanti itu dikirim, kalau dulu wesel ya gitu. Atau diambil ke sana, itu dapat 75.000 gitu. Terus cerpen, menulis cerpen, jadi dia waktu itu di sekolah lagi belajar angklung, nah itu dituliskan gitu, dikirim, dimuat juga. Ada juga itu tadi fiksi ya, fiksi seperti nulis cerpen itu fiksi. Kemudian non fiksinya, waktu itu anak Bunda pernah nonton waktu itu di Husein ada atraksi pesawat terbang ya, wah muter-muter terus kasih asap kan kayak gitu. Qadarullah ya, tabrakan itu si pesawat sampai si pilotnya meninggal, dan kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri gitu ya. Anak Bunda sendiri sok sampai di rumah tuh ngelamun, katanya inget aja, kata Bunda coba dituliskan gitu. Jadi untuk healing juga. Kemudian sama dia dituliskan gitu, saya sangat kaget sekali gitu, saya pada tadinya mau bersenang-senang itu ditulis. Kata Bunda, tulisannya bagus, ayo dikirim ke Persil.
dikirim bener itu dimuat, apalagi kan ada fotonya ya, sambil ngirimin fotonya juga gitu. Waktu itu yang apa pesawat masih ngepul itu kan di foto, itu sangat otentik gitu ya, karena ada datanya. Nah itu ternyata dari hal-hal kecil itu bisa menjadi penghasilan, menjadi apa uang jajan lah kalau buat anak-anak gitu. Jadi seperti remeh, padahal menulis itu modalnya apa sih? Hanya buku, hanya pulpen gitu ya. Beda kalau kita itu ngebengkel misalnya kan harus punya peralatan, atau misalnya cooking gitu ya, memasak kan harus ada peralatannya ya. Kalau ada tidak masalah, tapi kadang-kadangnya kita lama belajar masak di dapur teh cik si mama ini banget naon sih gitu, kita ribu meni tah kadang-kadang ini meni hese hoyong biasa masak oge gitu dah, hoyong langsung jantan wae si mama mah gitu. Tah ari menulis mah ya, skill menulis mah tidak terlalu banyak modalnya hanya buku, tulisan, dan ide di otak kita gitu. Jadi apa namanya itu mempunyai, bisa memberikan apa namanya penghasilan, tapi dengan modal yang tidak ini gitu, yang tidak banyak gitu, menulis itu. Nah itu yang kalau Bunda sukai dari menulis itu kayak gitu. Nah karena tadi kita ngobrol masalah penghasilan ya, kita coba lihat di masyarakat sekitar kita tentang profesi penulis ya, kita kenali yang kayak gimana sih, siapa sih profesi penulis itu gitu ya. Nah yang pertama kita bisa melihat penulis sastra atau fiksi ya, fiksi. Adik-adik mungkin kenal lah gitu ya, seperti Andrea Hirata gitu ya, para penulis di Indonesia. Kemudian siapa lagi suka baca siapa? Ada pernah baca buku apa? Kayak kalau Bunda khawatirnya gini ya, bacaan Bunda yang masa lalu beda lagi gitu, bacaan adik-adik di sini, jadi penulisannya beda gitu. Jadi apa namanya tuh, Terelie mungkin ya pernah dengar ya, Terelie itu bukunya kan bestseller semua, itu banyak yang bestseller. Kalau di luar negeri siapa? Kayak J.K. Rowling gitu ya, yang penulis-penulis hebat kayak gitu. Nah itu penulis-penulis fiksi ya, seperti novel, kemudian juga mungkin ada cerpen-cerpen kayak gitu. Kalau teman-teman Bunda ada yang penulis komik, penulis skrip ya, skrip untuk baik film atau apa sinetron, itu kan profesi-profesi penulis sebetulnya. Cuman terbagi-bagi lagi yang penulis fiksi juga. Kemudian yang keduanya penulis tulisan non-fiksi. Kalau non-fiksi itu berarti kan diambilnya dari kenyataan ya, dari apa, jadi bukan imajinasi, bukan hayalan gitu. Nah itu bisa menulis artikel, kemudian buku-buku non-fiksi. Nah seperti ini buku non-fiksi ya, karena ini kan bukan hayalan kan, ini kisah-kisah Nabi ini benar dari Al-Quran. Atau misalnya jadi itu seperti buku agama, buku how to itu seperti buku memasak, cara resep, atau misalnya cara mengelola keuangan, tips-tips untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah itu buku how to gitu ya, tips-tips. Kemudian tentang ilmu pengetahuan, buku ensiklopedia ya, kemudian buku biografi, itu non fiksi yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang sekarang lagi tren itu adalah copywriting. Jadi copywriting itu biasanya digunakan untuk menulis materi iklan ya, menulis materi iklan. Bisa apa di medsos, bisa di website, bisa juga di apa di televisi gitu ya. Nah, ini sangat penting copywriting itu. Walaupun misalnya tulisannya sedikit, tapi itu harus benar-benar dipikirkan. Contoh misalnya ada iklan apa motor Yamaha ya, apa ingat nggak apa tagline-nya omongan? Nah, kan ingat gitu, itu tuh tulisan itu teh dipikirin sama orang yang bikinnya, bagaimana menempel di otak kita, ada aja hafal gitu. Itu butuh kerja keras membuat tagline seperti itu. Dan itu kerjaan siapa?
kerjaan copywriter ya, kerjaan copywriting itu tuh gitu. Jadi sangat dibutuhkan kalau di jalan raya ya, kita melihat ada baliho gede, terus ada tulisannya yang bikin kita senyum, ketawa gitu ya. Nah itu tuh tulisan kerjaan siapa? Itu kerjaan copywriter. Jadi bagaimana mereka itu memikirkan tulisan yang bisa menyampaikan pesan gitu, bisa iklan, bisa kampanye gitu ya. Nah itu, jadi lebih luas lagi ilmu tentang penulisan itu. Ada juga yang lebih banyak, misalnya di blog ya, walaupun sekarang blog itu agak kurang ya peminatnya karena ada YouTube gitu ya. Kemudian juga orang lebih membutuhkan yang pendek seperti Reels, TikTok. Tapi kan butuh caption ya, TikTok maupun Reel atau misalnya konten di Instagram juga butuh caption. Nah, caption yang bagus itu tuh dipikirin oleh siapa? Oleh copywriter, oleh penulis. Nah itu, jadi si para copywriter itu sampai mikir tulisan apa yang biar pendek tapi bisa kena gitu ke kita. Nah itu kerjaan para copywriter. Artinya di situ betapa peran penulis gitu ya, itu sangat penting, sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh. Sekarang kalau misalnya gini, perusahaan motor tadi memproduksi motor banyak juga, kalau tidak dikenalkan ke masyarakat nggak akan ada yang beli atau pembeliannya sedikit, kan mesti diiklanin. Terus misalnya cara menyampaikan iklan juga harus yang bagus, kayak yang tadi Yamaha semakin di depan gitu ya. Kemudian ditampilkan siapa? Valentino Rossi ya gitu, juara apa? Motor GP gitu ya, motor GP. Jadi makin gitu, oh iya Yamaha itu semakin di depan. Nah, itu tuh kerjasama berbagai profesi dalam satu produk saja, itu kerjasama berbagai profesi. Salah satunya adalah penulis, yaitu dalam hal ini copywriter gitu ya. Nah di sini jadi adik-adik bisa melihat bahwa skill menulis itu tidak sepele gitu, tapi memang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa menghasilkan gitu, jadi menjanjikan juga gitu, seperti itu ya. Nah itu gambaran profesi penulis ya. Gitu. Kemudian mungkin udah akan membagikan ya tips menjadi penulis. Ini yang dasarnya aja dulu ya. Yang dasar-dasar yang mungkin bisa kebayang lah sama adik-adik. Kalau harus sampai gini mah harus sampai detail ya, bisa ya. Yang pertama adalah suka membaca ya, itu mah syarat yang sudah tidak boleh inilah wajib gitu ya. Memang harus suka membaca. Kalau ingin menulis harus suka membaca. Karena apa? Karena menulis itu adalah output. Sedangkan untuk bisa ada output, ya harus ada input dong. Gitu. Harus. Apakah sempit pengertian membaca? Enggak juga ya. Input itu membaca itu kalau kita lihat di Al-Qur'annya dulu, Quran surat Al-Alaq ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra gitu ya. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu gitu ya. Nah itu, jadi kita itu disuruh baca. Baca apa? Kan Rasulullah mah nabi yang umi dulunya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul terbiasa baca gitu. Baca apa gitu. Nah di situ Rasulullah disuruh untuk membaca keadaan lingkungan sekitar kita, disuruh peka, peduli kepada di sekeliling kita. Nah kalau sekarang tuh bahasanya apa ya? Kepo ya, harus agak-agak kepo gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh mulai dengan lingkungan sekitar kita. Di rumah misalnya, oh ibu kok kelihatan kurang sehat, oh ayah kok kayak yang capek, oh adik ya jigana butuh bantuan, oh kakak jigana kerngamek gitu. Nah itu tuh kepekaan kita gitu, cuek gitu, sabodo amat. Kita tuh harus mau gitu ya membaca lingkungan. Itu dimulai dari yang sederhana dulu, kemudian luas ke teman, kemudian pergaulan, lingkungan kita. Jadi kita tuh harus mau peduli, harus mau tahu apa yang terjadi di lingkungan kita, untuk kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau tidak tahu, dicari. Nah di sini mungkin kita mulai membaca, misalnya gini, ada yang viral nih,
apa misalnya suatu istilah atau suatu kejadian. Dulu tuh ada misalnya apa sih yang kayak Pragawati di tengah jalan itu, apa yang jalan, nah kayak gitu. Udah dulu nggak tahu, dengar aja istilahnya gitu ya. Akhirnya kan nyari di Google apa, ada apa gitu. Oh ternyata pengertiannya ini, atau ada ya istilah-istilah baru lah gitu. Kan kita tuh nyari, naon sih ieu teh, nyari di Google gitu. Oh maksudnya kayak gini, bentuk kekepoan ini teh adalah sehingga kita jadi membaca gitu. Nah tapi tidak sampai di situ saja, banyak hal-hal yang apa namanya itu harus membuat kita penasaran sehingga kita menggali dengan membaca artikel, membaca buku, ikut pelatihan, mungkin ikut seminar, atau di sekolah ada apa gitu ya kita ikut. Nah itu adalah bagian dari membaca, input. Jadi harus dimasuki dulu pikiran kita. Tapi tadi ingat ya, bismi rabbika, Iqra bismi rabbika gitu ya. Jadi dengan menyebut nama Tuhanmu dengan bismillah, artinya apa? Yang harus dimasukkan itu yang baik-baik. Kalau kita outputnya ingin yang baik, ya inputnya juga harus yang baik juga gitu. Karena apa? Karena kan ya adik-adik tahu sendiri ya, sekarang itu apalagi di internet, naon wae biasa dibuka gitu ya, dari yang positif sampai yang negatif. Itu mah pilihan sebetulnya. Kita maunya menjadi orang baik atau bagaimana? Kalau ingin menjadi orang baik, pilihlah yang baik. Tunjukkan bahwa jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, bahwa saya orang baik, saya akan memilih yang baik-baik. Yang baik juga banyak sampai kita tidak akan sempat melihat yang jelek-jelek. Jadi pilihlah input yang baik, konten-konten yang baik. Untuk apa? Supaya outputnya juga nanti yang baik-baik. Kalau kita biasa mendengar yang buruk-buruk, mau jauh-jauhnya mau kurang ada status istilahnya sampah gitu ya, ararawon gitu, pasti kelihatan. Input yang baik pasti baik-baik keluarnya, output yang kurang baik pasti tidak baik gitu. Jadi menunjukkan siapa diri kita gitu ya. Nah itu yang pertama, suka membaca. Yang kedua, mulailah menulis. Jadi kita tidak akan jadi penulis kalau tidak pernah memulai menulis. Nulis naon atuh gitu, dan saya mah belum bisa menulis. Jangan dibikin ribet, tulis aja yang sederhana. Misalnya kayak ini Bunda selalu dari kecil, dari SD Bunda selalu punya agenda. Enggak punya, selalu punya agenda. Baik agenda yang di buku maupun yang di laptop ada ya, tapi kalau Bunda jujur lebih suka di HP juga sebetulnya ada ya, ada notes Bunda tuh. Tapi Bunda suka punya agenda ini, seluruh rencana, cita-cita, misalnya to-do list, hari ini Bunda mau ngapain, ini ditulis di strip-strip, nanti dibuletin, besok dibuletin, oh ini pelaksana gitu. Nah ini makanya melatih kita jadi telaten ya. Nulis itu karena kita kan harus nulis, harus nyiapin buku gitu. Tapi kalau dibiasain itu enak nantinya itu. Jadi terarah, hidup kita tuh nanti terarah. Cita-cita, target tahun ini Bunda harus apa gitu. Kebetulan Bunda sekarang bekerja di bidang kosmetik ya. Bunda harus menjadi penyalur distributor kosmetik itu yang nomor 1 di Indonesia. Betul, kejadian. 2 tahun kemudian kejadian, Bunda jadi nomor 1 se-Indonesia gitu. Nah, itu betapa berpengaruh sekali, dimulai dari nulis itu. Mulai saya harus gitu. Baru langkah-langkahnya apa? Dituliskan langkah-langkah 1 harus begini, 2 harus begini, 3 harus begini. Itu ditulis semua, ditulis. Jadi kalau kata Bunda Maya, nulis itu bukan hanya mengikat ilmu, tapi mengikat takdir kalau kata Bunda mah gitu ya. Jadi diikat gitu. Bunda ingin ini akan dicangcang di kalian. Seluruh apa yang terjadi itu semuanya ada rampung gitu. Jadi ini dimudahkan, itu dimudahkan. Bunda kudu ngiklan, kumaha carana? Tiba-tiba baca di Facebook, ini cina kalau mau ngiklan ada satu komunitas untuk bisa saling membantu ngiklan gitu. Nah itu dimulai dari nulis gitu ya. Akhirnya
semuanya lancar gitu, semuanya ada pendukung-pendukung seperti darah datang gitu. Jadi itu dimulai dari kita menuliskan apa yang kita cita-citakan. Jadi lakukan dengan hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya cita-cita kita bisa curhat. Misalnya ya seperti tadi untuk healing tadi ya. Misalnya ini tuh apa sih masalahnya? Saya merasa marah. Ada kejadian apa? Akar permasalahannya apa? Gitu. Misalnya si ibu marah, gelas kata jongku si ibu, tapi abi anu dicarekan gitu, nahannya gitu, dipetakan. Nah masalahnya, iya betul, saya tadi nyimpen gelas sembarangan, tapi kan nyimpen gelas sembarangan teh gara-gara tadi saya buru-buru nutup pintu karena kucing rek masuk, bisi karena meja, bisi nyolong ayam gitu. Jadi kepetakan, oh sebetulnya permasalahannya begini. Nah itu yang Buddha maksud melatih jadi runtut pikiran tuh. Itu dimulainya dari suka nulis gitu ya. Jadi yang keduanya tadi tips menjadi penulis adalah mulailah menulis. Sebetulnya adik-adik mah banyak media ya, kayak kan adik bikin caption ya di medsos gitu, mau di WA gitu atau di ya, medsos yang apa yang dipakai sama adik-adik. Kemudian yang ketiganya adalah pelajari, kalau sekarang istilahnya puebi ya, tahu puebi enggak? Kalau zaman Buddha mah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah kalau sekarang tuh puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi aturan-aturan kayak penggunaan huruf besar, huruf kecil, huruf tanda sambung, titik koma itu dipelajari, mulai dipelajari gitu ya. Melihat tulisan orang, oh enaknya titiknya di mana, komanya di mana gitu. Jadi kalau kita nulis jangan sembarangan lagi, ada yang banjir komanya banyak. Apa itu? Nggak ada dari sananya koma banyak gitu. Untuk menunjukkan apa gitu, gue suka ngelihat gitu ya caption yang kayak gitu. Nah coba diubah sekarang, mulailah menulis dengan aturan, jadi di depannya di awal itu huruf besar, kemudian di mana harus menyimpan koma, di mana harus menyimpan titik, biar enakan gitu, biar enak yang bacanya juga. Kemudian yang keempatnya, perhatikan minat dan terus dilatih. Nah, perhatikan minat saya teh nulis apa sih? Saya sering nulis puisi. Oh, mungkin saya sukanya fiksi, atau saya seringnya nulisnya yang nyata-nyata gitu ya. Mungkin saya bisa sukanya nulis artikel gitu, kayak gitu. Nah, itu perhatikan minat kita kemana. Untuk masa awal bisa seperti itu ya, dari minat dulu diperdalam, tapi kesananya, contoh bisa kalau Buddha dulu suka nulis fiksi itu suka gitu ya, nulis puisi sampai berbuku-buku, nulis novel itu suka, nulis cerpen itu suka. Pas udah kesini bosen tuh gini, capek gitu ya, capek. Pas nulis cerpen kan ada klimaksnya nih, misalnya ketika si tokohnya bermasalah, kemudian harus mencari solusi, ini capek rasanya ngelibatin emosi. Akhirnya memutuskan kayaknya Bunda harus pindah deh ke non fiksi. Ingin logik Bunda tuh lebih kuat, ingin lebih bisa nulis yang apa ya, yang lebih ke otak kiri gitulah ya, kayak gitu. Nah di situ Bunda mulai ikut pelatihan menulis. Waktu itu di awal-awal tahun 2019 di Facebook tuh banyak sekali pelatihan penulisan oleh para penulis ya, oleh para penulis. Jadi Bunda mulai ikut penulisan non fiksi sampai akhirnya yaitu bisa menulis buku-buku non fiksi gitu. Tapi buku fiksi juga ada ya, novel-novel anak itu ada. Nah itu yang ketiga, yang keempatnya tadi ya, perhatikan minat dan terus dilatih. Jadi awal-awal bisa dilihat dari minat kita dulu, untuk diperdalam, kesannya mah bebas, bisa dikembangkan. Kemudian yang kelimanya adalah ikut komunitas penulisan. Jadi ini sangat penting sekali, karena apa? Karena kalau kita ngumpul dengan sesama apa ya, yang punya minat sama, itu lebih yakin ke kita. Contohnya anak Buddha kayak gini, dulu dia nulis novel anak ya, judulnya Pija Piji Veronica. Jadi menulis tentang apa? Anak yang nyasar ke planet lain, kemudian mengajarkan cara membuat pizza gitu ya kepada orang-orang gitu di planet itu gitu. Itu kan ngehayal sekali. Dilihatin tulisannya itu ke temannya di sekolah.
kata temannya gitu, ih mana emang nggak kayak lepak gitu. Nah dia langsung down, langsung drop gitu, diomongin kayak gitu. Diam-diam sama bunda itu tulisan dikirimkan ke penerbit. Waktu itu Lingkar Pena kalau nggak salah penerbitnya itu. Kalau sekarang udah berubah jadi Nora Books penerbitnya. Itu langsung dimuat gitu, langsung dibuat. Padahal penulis pertama di penerbit itu tuh Salsa ya, Putri Salsa, anaknya Bunda Asma Nadia. Nah anaknya Bunda itu Teh Maria itu penulis selanjutnya setelah Putri Salsa itu, dan diterbitkan. Jadi kalau seandainya kita itu ngumpul sama penulis, nah waktu itu alhamdulillah di Jakarta anak muda dikumpulkan dengan Putri Salsa ya, dengan para penulis, akhirnya yakin, merasa oh ternyata apa yang saya lakukan teh nggak memalukan, nggak sia-sia gitu. Ternyata banyak orang lain juga yang seperti saya gitu. Jadi apa namanya itu, ikut komunitas penulisan banyak ya, mau di IG mungkinnya, di Facebook. Anak-anak sekarang tuh nggak main Facebook ya, itu banyak ya komunitas penulisan. Itu teman-teman bisa gabung dengan komunitas tulisan, atau mungkin di sekolah ada jurnalistik, itu bisa gabung di situ. Itu lebih aman dan nyaman ya ke kitanya untuk tetap memelihara minat kita gitu. Nah yang terakhir, nah itu tips dari Bunda bagaimana kita menjadi penulis. Kemudian yang terakhir adalah mengenai media penulisan. Kalau di zaman Bunda ya itulah, penulis itu seperti media penulisan itu seperti surat kabar, buletin, mading ya. Kemudian ya medsos waktu itu sudah mengalami. Tapi kalau sekarang itu ada aplikasi penulisan ya, seperti Wattpad, kemudian Storyal, atau kalau dari Indonesia itu ada GWP ya, Gramedia Writing Project. Itu bisa adik-adik download, kemudian mengirimkan tulisan-tulisan di situ gitu. Pertama mungkin gratis dulu ya, tapi nantinya kalau tulisan kita bagus justru kita yang bisa dibayar gitu oleh mereka. Nah itu adik-adik bisa manfaatkan kemudahan-kemudahan untuk kita mulai menulis. Jangan malu, dicoba dari sekarang, dimulai gitu ya dari sekarang. Nah mungkin itu saja ya yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.